Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Kalau data tadi saya nggak bantah ya. Data clear ya. Ini kita nggak usah ada yang tutup-tutupi biar semua jelas ya. Pesawat itu Gulfstream ya. Jenisnya adalah Golf 650 long range ya. Itu dimiliki oleh sebuah perusahaan marketplace. Tadi disebutkan Mas Aiman. Ya. Dan orangnya namanya Gang Ye. Udah, saya sebutin aja lah biar jelas ya, nggak usah ditutup-tutupi. Perusahaan itu, Gang Ye itu juga memiliki sebuah game. Kenapa game? Karena dulu saya yang mempelopori e-sport di Indonesia. Jadi saya tahu persis data ini, nggak usah dibantah. Game itu game e-sport. Tahun 2018, Kaisang tuh bikin yang namanya Free Festival. Ya, namanya Gaming Championship di Kota Solo. Ya, itu diadakan di Sang Pisang Arena 2018. Jadi sponsornya ya. Tadi Free Fire tadi, jadi itu udah ada kaitannya langsung. Oke. Gibran juga bikin fair berhadiah mobil itu pada tanggal 28-29 Desember tahun 2019. Itu e-sport turnamen juga? E-sport turnamen juga. Oke. Jadi adiknya sudah bikin, kakaknya bikin. Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire. Jadi orang bisa nembak-nembakin Jokowi. Oh, FF itu ya? FF itu. Okay. Nah, jadi ini jelas banget. Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan. Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis. Persis Solo. Persis Solo. Yang bola, 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga. Oke, saya teruskan lagi. Ya, jadi kantor marketplace tadi itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021. Clear banget. Oktober 2021. Shopee. Oke. Ya, terus ada program namanya UMKM saya sebut ya, Shopee Export for Expo itu tanggal 15 Mei 2021 juga. Jadi ini clear banget ya. Kemudian ada program namanya Shopee Creative and Innovation Hub. Itu ada di Technopark di Kota Solo. Itu juga sponsornya sama. Bahkan ada Garena Gaming yang ada di situ. Garena itu perusahaannya Gang Ye tadi, sama dengan sebelumnya. Jadi ini jelas banget. Bahkan ini Mas Aiman, tolong nanti bantu Mas Boyamin ya. Presiden kita Pak Jokowi sendiri itu yang meresmikan Sea Labs Indonesia. Jadi Sea Labs itu holdingnya. Ya, Sea Labs Indonesia itu di Pacific Century di SCBD. Holdingnya Shopee tadi. Holdingnya Shopee. Okay. Sampai presiden loh yang meresmikan. Ini kan luar biasa gitu. Sebuah perusahaan PMA yang ada di luar negeri itu yang kemudian yang meresmikan seorang presiden hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tanggal-tanggal gak usah dibantah, saya ada datanya semua, clear banget. Ya. Apa Mas Roy mau sampaikan di situ? Yang saya sampaikan ini tadi pertanyaan Mas Aiman. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, ya. Kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Nah, enggak, gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Loh, iya, nah, ini langsung Mas, nggak bisa begitu. Enggak, kalau data tadi saya nggak bantah ya. Data tadi Mas, iya. Saya nggak bantah. Ah, iya udah, ya nggak mungkin dibantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak bantah. Ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi persoalan-persoalan tadi yang diungkapkan dengan korupsinya? Biar publik yang menilai. Ya. Datanya udah jelas banget, ya, detail banget. Ya. Publik menilai. Kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Udah jelas betul datanya. Kemudian bahkan ini ada satu lagi. Gibran itu bikin program namanya Java in Paris. Ya, itu tanggal 8 Juni 2022. Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan promosi. Itu sponsornya sama juga. Sama juga marketplace tadi. Selanjutnya setelah itu dia mau minta juga ke Goto di Jepang. Tapi Gotonya ribet. Bahkan ada skandal apalah gitu di situ. Jadi nggak jadi. Jadi artinya teman-teman semua, Mas Aiman dan pemirsa di Suara ini jelas banget tuh hubungannya gitu loh. Ini ada bapak anak. Udah kalau istilahnya di keputusan MK Mas, udah cetrawelo-welo. Cetrawelo-welo kayak gini kok nggak berani jelasin. Itu aja udah nggak apa-apa. Kalau saya sih membuat data aja. Nanti soal pesawat bisa saya clearkan lagi rutenya kemana, dia bawa barang dari mana, itu ada semua udah. Itu Mas Aiman.